Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat MTV dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puja-puji bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kembali kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula salawat berserta salam kita mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda termulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa pula kepada para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabiin tabiat Nabi, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Trend TV dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa adab dan etika dalam menuntut ilmu itu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah, insya Allah. Dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sahabat RMTV dimanapun berada, perlu kita ketahui pula bahwa adab mencari ilmu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam keridhaan Allah, ilmu akan mudah diterima oleh kita. Pentingnya niat menuntut ilmu telah diingatkan oleh Rasulullah kepada para umatnya dalam hadisnya yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya sebuah pernyataan berdasarkan motivasi, dan tiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan mereka. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun apabila mereka yang hijrahnya karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang ingin nikahinya, maka mereka akan mendapatkan sesuai yang mereka inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, adab mencari ilmu adalah bersungguh-sungguh. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Usaha terbaik akan menghasilkan yang terbaik pula. Dan yang ketiga, adab mencari ilmu adalah tawakal. Setelah bersungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Sahabat bin Mahmud As-Sawi menyatakan bahwa tawakal adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas, sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat, adab mencari ilmu adalah menjauhi perbuatan maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seseorang sulit berkonsentrasi karena pikiran telah terpengaruhi oleh hal-hal negatif, maka dari itu jauhilah perbuatan maksiat. Dan yang kelima, adab mencari ilmu adalah berdoa. Sebagai seorang muslim, sebelum memulai dalam menuntut ilmu, kita harus selalu berdoa agar kita terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Dan yang keenam, adab mencari ilmu adalah berprasangka baik. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berprasangka baik terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hasil dan proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tapi kita harus selalu berprasangka baik terhadap siapapun itu. Dan yang ketujuh adalah memperhatikan guru. Agar memperoleh ilmu dengan mudah, kita harus memperhatikan guru atau yang menyampaikan ilmu ketika sedang menjelaskan di depan. Dan yang kedelapan, adab mencari ilmu adalah jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak kita ketahui dan kita pahami dianjurkan agar kita tidak sesat. Dan yang kesembilan, adab mencari ilmu adalah menghormati guru. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu menghormati guru, memuliakan guru, mengerjakan perintah dari guru, dan tidak boleh mencelanya ketika terjadi perbedaan pendapat. Karena Allah lebih memilih orang yang menghormati guru untuk mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki.
Sebagai seorang muslim yang telah menuntut ilmu, diharuskan untuk mengamalkannya. Karena jika tidak diamalkan, maka sia-sia ilmu yang dimilikinya. Karena Allah menjaga dan menetapkan ilmu dalam pengamalan ibadah. Sahabat Rem TV dimanapun berada, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk datang dari saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.